Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanir Dipana dari kelas 12 MIPA 5. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang operasi vektor yang dari kelas 10. Nah, operasi vektor dilambangkan dengan huruf A kecil dengan tanda panah di atasnya ke arah kanan dan dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, langsung saja saya berikan salah satu contoh soalnya untuk materi operasi vektor. Nah, untuk diketahui di sini vektor A positif 2, negatif 3, positif 5. Yang B 4, 5, 1. Nah, yang C 6, 8, 2. Ditanyakan 3A ditambah 2B dikurangi C sama dengan, langsung saja kita jawab. Nah, yang pertanyaan ini kita kebawahin dulu ke sini. 3A tambah 2B kurangi C. Nah, langsung saja masukkan vektor yang ini. 2 kurangi 3 2 negatif 3, 5. Lalu ditambah 2B yaitu 4, 5, 1. Lalu dikurangi C yaitu 6, 8, 2. Nah, di sini kita akan mendapatkan perkalian, penjumlahan, serta pengurangan secara sekaligus. Langsung saja kita jawab. Nah, kita kalikan dulu yang ini. 3 kali 2, 3 kali negatif 3, dan 3 kali 5. Hasilnya 3 kali 2 yaitu 6. 3 kali negatif 3 yaitu negatif 9. 3 kali 5 yaitu 15. Lalu ditambah 2 dikali 4 2 dikali 4 8, 2 dikali 5 10, dan 2 dikali 1 yaitu 2. Nah, dikurangi C nya itu yang 6, 8, 2. 8, 2. Lalu yang pertama kita jumlahkan dulu yang vektor A dengan B. Hasil dari penjumlahan itu kita kurangi dengan vektor C. Nah, 6 ditambah 8 6 tambah 8 hasilnya 14. Negatif 9 ditambah 10 hasilnya positif 1. 15 tambah 2 yaitu 17. Lalu kita kurangi dengan vektor C yaitu 6, 8, 2. Nah, kita mendapatkan hasilnya 14 kurangi 6 sama dengan 8. 1 kurangi 8 sama dengan negatif 7. 17 kurangi 2 sama dengan 15. Nah, ini dia hasil yang kita dapatkan dari contoh soal operasi vektor. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang operasi vektor dari saya. Saya akan lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Nah, saya akan melanjutkan materi yang kedua dari kelas 11, yaitu materi persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri memiliki bentuk umum yaitu AX sama dengan B. Nah, persamaan trigonometri memiliki 3 bentuk. Yang pertama yaitu sin X sama dengan sin alpha, dan memiliki rumus yang pertama yaitu X sama dengan alpha tambah N kali 360. Rumus yang kedua X sama dengan 180 kurangi alpha tambah N kali 360. Yang kedua yaitu bentuk yang kedua yaitu cos X sama dengan cos alpha. Memiliki rumus yang pertama yaitu X sama dengan alpha tambah N kali 360, dan rumus yang kedua yaitu X sama dengan min alpha tambah N kali 360. Dan bentuk yang ketiga
ada tan X sama dengan tan alfa yang memiliki rumus yaitu X sama dengan alfa tambah N kali 180. Nah, ini adalah tiga bentuk dari persamaan trigonometri. Dan kita langsung saja menuju contoh soalnya. Contoh soal. Di sini tentukan AP dari persamaan sin X sama dengan setengah untuk X lebih dari 0, lebih dari 0 kurang dari 360. Langsung saja kita jawab. Sin X sama dengan setengah. Setengah berada di sudut istimewa yang nilainya yaitu sin X sama dengan sin 30. Nah, kita udah mendapatkan salah satu bentuk dari persamaan trigonometri. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Rumus yang pertama yaitu sin X sama dengan 30 tambah N kali 360. Maaf teman-teman, ada kesalahan teknis dari handphone saya. Handphone saya tadi tiba-tiba mati ketika saya menjelaskan contoh soal, dan saya baru sadar ketika saya sudah menyelesaikan contoh soal. Jadi saya akan menjelaskan kembali contoh soal yang sudah tadi saya tulis. Nah, di sini kita mendapatkan sin X sama dengan sin 30. Langsung kita masukkan ke rumus pertama yaitu sin X sama dengan 30 tambah N kali 360, yaitu sin X sama dengan 180 kali 180 kali 30 tambah N kali 360. Lalu kita masukkan ke konstanta. Yang pertama 0. Rumus pertamanya yaitu 30 tambah 0 kali 360 hasilnya 30, memenuhi. Dan rumus kedua yaitu 180 kali 30 tambah 0 kali 360 yaitu hasilnya 150, masih memenuhi. Langsung ke konstanta kedua yaitu N sama dengan 1. Rumus pertamanya yaitu 30 tambah 1 kali 360 hasilnya 390 dan tidak memenuhi. Karena X-nya kurang lebih dari 0 dan kurang dari 360. Lalu rumus yang kedua yaitu 80 kurangi 30 tambah 1 kali 360 hasilnya 410. Jelas saja tidak memenuhi. Saya tidak akan melanjutkan ke konstanta berikutnya karena dari konstanta kedua yaitu N sama dengan 1 saja, hasil dari kedua rumus tersebut sudah tidak memenuhi. Jadi sudah saya simpulkan jawaban dari himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah untuk X lebih dari 0 kurang 360, kita mendapatkan 30,150. Nah, mungkin itu saja dari materi yang saya berikan dari persamaan trigonometri. Saya akan melanjutkan ke materi ketiga dari kelas 12 yaitu persamaan limit fungsi trigonometri. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga saya yang dari kelas 12 yaitu limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri memiliki bentuk umum yaitu limit X mendekati fx. Nah, untuk mendapatkan sebuah jawaban dari bilangan ini, kita langkah pertamanya yaitu harus mensubstitusikannya. Nah, kita harus mensubstitusikan nilai A dari limit X mendekati A fx yaitu dengan hasil F sama dengan A. Nah, setelah kita mensubstitusikan nilai A lim X mendekati A fx sama dengan FA, maka kita akan mendapatkan dua jawaban. Yang pertama, kita akan mendapatkan jawaban tentu, yaitu mendapatkan jawaban yang jelas. Nah, yang kedua, kita akan mendapatkan jawaban yang tak tentu, yaitu
seperti 0 per 0 atau tak hingga min tak hingga. Nah, ketika kita mendapatkan jawaban yang tertentu, maka jawaban kita belum selesai. Dan untuk menyelesaikannya, kita memiliki dua cara. Yang pertama, caranya yaitu dengan penyederhanaan. Nah, yang kedua, dengan cara rumus limit trigonometrik. Nah, untuk itu mari kita bahas salah satu contoh soalnya ya. Contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya yaitu limit X mendekati pi per 2 sama dengan sin setengah X tambah cos X. Kita masukkan dulu sin setengah pi per 2 ditambah cos pi per 2. Yang pertama, kita harus mengkalikan dulu setengah dengan pi per 2 yang ini. Yang hasilnya menjadi sin pi per 4 tambah cos pi per 2. Nah, sin pi per 4 berada di sudut istimewa dengan 90 derajat, dengan 45 derajat, yang nilainya setengah akar 2. Dan cos pi per 2 berada di sudut istimewa dengan 90 derajat yang nilainya yaitu 0. Nah, setengah akar 2 ditambah 0 yaitu hasilnya setengah akar 2. Nah, ini jawaban yang kita dapatkan akhirnya. Dan ini jawaban termasuk jawaban yang tentu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi yang saya sampaikan tadi, yang dari pertama operasi vektor, yang kedua persamaan trigonometri, dan yang ini terakhir limit fungsi trigonometri. Semoga ilmu yang saya bagikan kepada teman-teman yang menonton video saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.